Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Nah, kali ini aku bakal bawain alur cerita film yang pastinya bakalan seru banget. Ini tuh drama Korea guys, yang isinya bikin plot twist banget guys. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Jadi semua berawal dari sebuah kasus di mana seorang seniman ditemukan meninggal di studionya sendiri. Nah, istrinya yang merupakan seorang guru seni juga lah yang menjadi tersangka utama karena semua bukti mengarah kepadanya. Kira-kira mampukah sang istri lepas dari semua tuduhan itu dan mampukah dia membersihkan nama baiknya? Langsung kita lihat aja ya guys. Wanita ini merupakan seorang guru seni bernama Ah Yun Soo. Malam itu dia menemukan suaminya tergeletak di studionya dengan bersimbah darah. Sambil menangis dia menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun sepertinya suaminya yang bernama Ki-dae sudah tidak bisa diselamatkan. Ki-dae meninggalkan satu orang istri dan juga satu orang anak. Kepergiannya membuat Yun Soo dan juga anaknya benar-benar merasa terpukul. Yun Soo dikenal sebagai guru yang baik di sekolahnya. Bahkan semua murid-muridnya pun datang untuk melayat kepergian suaminya. Keesokan harinya, masih dalam keadaan berduka, Yun Soo dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan terkait kematian suaminya. Bahkan sampel DNA-nya juga diambil untuk dibandingkan dengan DNA yang ada di lokasi kejadian. Polisi mencurigai Yun Soo karena pada saat kejadian dialah yang pertama kali menemukan suaminya. Ditambah lagi, saat dimintai keterangan, Yun Soo tidak menunjukkan wajah sedih sama sekali. Padahal dia sedang berduka, tapi dia lebih banyak tersenyum dan bahkan dia menggambar di hadapan polisi wanita tersebut. Polisi menganggapnya itu benar-benar tidak wajar karena istri mana yang masih bisa tersenyum ketika ditinggal suaminya meninggal. Namun Yun Soo tetap tidak merasa bahwa dia yang membunuh suaminya. Karena hari itu ia datang ke studio pure karena suaminya memang sudah janjian sebelumnya dengan dirinya. Namun dia malah menemukan suaminya sudah dalam keadaan sekarat. Kemudian dia menunjukkan hasil gambaran yang ia klaim bahwa dia melihat orang yang ada di gambar yang menggunakan tudung tersebut keluar dari studio suaminya sebelum dia masuk ke dalam studio. Dan dia pikir itu adalah junior suaminya yang menyukai suaminya. Polisi terus mencecarnya hingga malam. Tanpa bukti yang jelas, mereka masih menahan Yun Soo yang masih berduka. Sampai akhirnya, kasus tersebut diambil oleh seorang jaksa yang bernama Baek Dong Hoon. Nah, setelah melihat gambar-gambar dari TKP, Dong Hoon yang merupakan mantan detektif sangat tertarik dengan kasus tersebut. Ditambah lagi, barang yang digunakan untuk membunuh yang diletakkan di atas tubuh korban terkesan aneh. Karena senjata tersebut tidak terkena larutan etsa. Padahal seluruh tubuh korban disiram dengan larutan etsa untuk menghilangkan jejak. Karena belum ada bukti yang kuat, Yun Soo akhirnya dilepaskan. Tapi sepertinya Dong Hoon tidak akan berhenti sampai di situ. Yun Soo pulang ke rumahnya yang kini tanpa suaminya. Dia hidup berdua bersama putrinya yang bernama Sop. Bagaimanapun, dia tetap harus menjalani kehidupannya. Meski tanpa suaminya, ia kembali mengajar ke sekolah seolah tidak ada kejadian apapun yang menimpa dirinya. Namun ternyata Dong Hoon masih terus mengikutinya. Karena sepertinya dia sangat terobsesi ingin menjadikan Yun Soo sebagai tersangka. Jadi dia mengikuti Yun Soo kemanapun dia pergi. Dan yang membuat Dong Hoon lebih curiga adalah beberapa hari kemudian Yun Soo langsung menjual barang-barang suaminya meskipun belum ada seminggu suaminya itu meninggal. Seolah-olah dia benar-benar ingin menghapus suaminya dari kehidupannya. Dong Hoon yang masih terus menyelidiki Yun Soo tak sengaja menemukan beberapa struk pembelian larutan etsa milik Yun Soo yang ia temukan di meja kerjanya. Keesokan harinya, polisi memanggil junior Ki-dae yang diduga membunuh karena menyukai Ki-dae. Namun setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan, wanita tersebut ternyata memiliki alibi yang kuat dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Meskipun sempat dipertemukan dengan Yun Soo, mereka tetap tidak menemukan bukti apapun. Dong Hoon tetap tidak menyerah, dia masih terus mencari bukti agar membuktikan Yun Soo adalah pembunuh sebenarnya. Dia mendatangi tempat TKP di mana Ki-dae dibunuh. Dia meneliti satu persatu tanpa ada yang terlewat. Bahkan di sana dia membayangkan gerakan sang pembunuh dan juga mempraktekannya agar dia bisa tahu apa yang ada di pikiran pembunuh tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan senjata asli yang digunakan untuk membunuh yang terdapat percikan darah korban, di mana ternyata senjata tersebut diletakkan di antara tumpukan pisau pahat lainnya. Kemudian dia membawanya ke lab forensik untuk melihat tentang DNA yang ada di alat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat DNA yang 99% cocok dengan DNA Yun Soo pada alat tersebut. Dan tanpa pikir panjang, polisi langsung menyimpulkan bahwa Yun Soo benar-benar seorang tersangka.
Ketika Yunsu akan berangkat kerja, tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya. Meskipun dia mencoba mengelak, namun polisi tetap tidak menghiraukannya. Bahkan polisi menggeledah kelas tempat Yunsu mengajar. Yunsu kini ditahan atas tuduhan pembunuhan suaminya sendiri. Untuk sementara, dia menitipkan Sop kepada sahabatnya. Keesokan harinya, Dong-hun kembali menemui Yunsu. Dia mulai kembali penyelidikannya dari awal. Dimulai dari ia berspekulasi bagaimana Yunsu membunuh suaminya sendiri. Dia benar-benar berpikir bahwa Yunsu lah yang membunuh Ki-dae. Meskipun Yunsu mencoba menjelaskan, Dong-hun tidak mendengarkannya sedikit pun. Dong-hun hanya percaya apa yang dia ingin percayai. Hanya karena salah satu alat pahat yang diduga senjata pembunuhan terdapat DNA Yunsu di sana. Ia juga menuduh Yunsu menuduh junior Ki-dae hanya untuk alasannya dan juga alibi. Dan Dong-hun benar-benar memberi tekanan kepada Yunsu. Dan dia benar-benar tidak mendengarkan sepatah kata pun alasan yang keluar dari mulut Yunsu. Yunsu kini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan langsung dipindahkan ke sel tahanan untuk jangka waktu yang lama bersama dengan pelaku kejahatan lainnya. Dengan nomor tahanan 2874, Yunsu memulai harinya sebagai seorang narapidana. Seperti biasa, sebagai anak baru di kamar sel tersebut, dia pasti mendapatkan cemoohan. Apalagi dengan kasus pembunuhan suaminya sendiri. Sedangkan Yunsu hanya bisa menangis dalam kegelapan. Sedangkan Dong-hun mendapatkan sanjungan dari atasannya karena dianggap berhasil menyelesaikan kasus Yunsu dengan sangat cepat. Selain itu, seorang YouTuber juga membahas kasus Yunsu dan bahkan mengunggah videonya. Sehingga seketika semua orang membicarakan Yunsu. Bahkan para murid dan juga wali murid juga ikut menghujatnya. Yang awalnya mereka membela, sekarang semuanya berbalik menghujat Yunsu. Sekarang Yunsu benar-benar tamat, seperti tidak ada jalan keluar untuk dirinya untuk membersihkan nama baiknya. Selain itu, karena semua bukti mengarah kepadanya dan juga media sudah ramai, dia dipaksa mengaku saja oleh pengacaranya agar dia mendapatkan keringanan hukuman meskipun dia tahu dia bukan pembunuhnya. Scene kembali ke malam kejadian, di mana setelah sepulang kerja, dia mendatangi studio suaminya untuk minum bareng sesuai perjanjian mereka. Malam itu hujan lebat, namun sebelum dia turun dari mobil, ia melihat seorang menggunakan tudung keluar dalam studio tersebut. Dan setelah itu, ketika dia masuk, dia menemukan suaminya sudah tergeletak dengan bersimpah darah. Dan itulah kejadian sebenarnya terjadi, namun dia tidak pernah bisa untuk membuktikannya. Keesokan harinya, di sebuah rumah besar, seorang dokter gigi dan juga istrinya ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa. Dan di sana ada seorang wanita yang dengan santainya menonton TV di sebelah mayat tersebut. Di sana dia melihat Yunsu dalam berita dan entah apa yang ada di pikirannya. Karena sudah benar-benar terpojok tanpa pilihan lain, Yunsu akhirnya melakukan hal yang paling dia takuti. Di ruang sidang di depan hakim, jaksa dan juga publik, dia akhirnya mengaku. Dengan suara gemetar, Yunsu mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh suaminya sendiri. Padahal saat dilakukan reka ulang adegan, Yunsu tampak sangat kebingungan. Dia tidak tahu harus berdiri di mana dan dia tidak tahu bagaimana cara memegang senjata. Bahkan dia tidak tahu urutan kejadian yang ia akui. Namun demi satu hal, yaitu anaknya, Sop, dan demi kemungkinan mendapatkan keringanan hukuman, Yunsu terpaksa menerima semua tuduhan itu. Semua kebohongan demi dia bertahan hidup. Di saat yang bersamaan, polisi menangkap seorang wanita bernama Mo-eun atas kasus pembunuhan pasangan dokter gigi yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam rumahnya. Berbeda dengan Yunsu, Mo-eun tidak mengelak sedikit pun. Ia mengakui dengan tenang bahwa dialah yang meracuni dan membunuh pasangan tersebut. Saat ditanya alasannya, Mo-eun hanya berkata singkat. Dia mengatakan bahwa mereka pantas mati. Dan itu adalah harga dari perbuatan mereka. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada emosi, dan juga tanpa ekspresi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Mo-eun tampak sangat memahami prosedur polisi dan juga medis. Saat akan diuji, ia bahkan sudah tahu bahwa tes itu adalah tes tentang psikopat. Mo-eun ternyata bukanlah orang biasa. Karena pengakuan dan bukti yang jelas, akhirnya dia langsung dipindahkan ke rumah tahanan. Keesokan harinya, Yunsu dijenguk oleh sahabatnya Wonju. Namun, yang dibawa Wonju bukanlah kabar baik, di mana dia mengatakan bahwa Sop tidak lagi bisa tinggal bersamanya. Karena anak Wonju sangat ketakutan setelah melihat berita ibu Sop yang membunuh ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Sop akhirnya dititipkan ke tempat penampungan anak. Mendengar itu, Yunsu benar-benar runtuh. Ia menangis sendirian di balik jeruji, merindukan anaknya dan merasa gagal menjadi seorang ibu. Hari itu, Mo-eun resmi tiba di rutan.
Di lorong tahanan, dia melihat seorang wanita lain digendong oleh petugas karena tubuhnya terluka. Dan ternyata wanita itu adalah Yunsu. Yunsu diketahui menghantamkan kepalanya sendiri ke dinding sel karena tekanan mental yang tak tertahankan. Ia harus mendapatkan perawatan medis. Moon memperhatikan semuanya dengan tatapan kosong. Moon akhirnya ditempatkan di sel bersama tahanan yang lain. Namun malam pertama berubah menjadi neraka. Ia dipukuli habis-habisan dan tak ada yang menyangka Moon justru membalasnya dengan brutal. Hingga dia hampir membunuh salah satu dari tahanan. Dan akibat kejadian itu, Moon dipindahkan ke sel pengasingan yang kedap suara tanpa jendela bahkan tanpa cahaya. Namun Moon kembali mengeluh. Dia mengatakan ada laba-laba di selnya dan dia mengaku alergi terhadap laba-laba. Dan akhirnya petugas memindahkan dia ke sel sebelahnya. Tanpa mereka sadari, sel itu ternyata bersebelahan dengan sel Yunsu. Melalui celah dinding kecil yang dia buat, Moon mulai berbicara dan berkomunikasi kepada Yunsu. Dan ternyata keluhan tentang laba-laba hanyalah akal-akalan Moon. Karena Moon memang sengaja ingin mendekati Yunsu. Dengan suara tenang, Moon mengajukan tawaran yang tak masuk akal. Dia menawarkan bahwa dia ingin menggantikannya sebagai pembunuh suaminya. Dan dia akan mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Kide. Dan sebagai gantinya, Yunsu hanya perlu melakukan satu hal untuk Moon ketika dia bebas nanti. Dan apa itu? Moon belum menjelaskannya. Seminggu kemudian, Yunsu dipindahkan kembali ke sel biasa. Di sana, dia membaca koran dan untuk pertama kalinya, dia mengetahui secara detail tentang kasus Moon. Tentang pembunuhan dokter gigi, tentang kepribadian dinginnya, dan juga tentang betapa bahayanya wanita tersebut. Yunsu menjadi bimbang, apakah tawaran Moon adalah jalan keluar atau justru jalan menuju kehancuran yang lebih besar. Hari persidangan Moon tiba, dia meminta sidang juri dengan masyarakat sebagai penentu bersalah atau tidaknya. Dan di tengah persidangan, Moon membuat pengakuan yang mengguncang segalanya. Dengan tenang, tanpa rasa bersalah dia berkata, "Aku juga telah membunuh orang lain." Lalu dia melanjutkan, pria itu adalah suami dari An Yunsu. Ruang sidang seketika menjadi gempar. Para juri terdiam, hakim terkejut, dan Yunsu membeku. Orang-orang yang ada di sana sangat ketakutan dan dia tidak pernah menyangka Moon benar-benar menepati janjinya. Berita itu menyebar dengan cepat ke publik, namun Moon tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun. Sebaliknya, dia terlihat puas seolah-olah inilah yang memang seharusnya terjadi. Dan kita pun sadar ternyata Moon belum selesai, masih ada rencana lain yang belum dia ungkapkan. Setelah pengakuan mengejutkan dari Moon di pengadilan, masyarakat langsung gempar. Berita itu langsung menyebar ke seluruh negeri hanya dalam hitungan jam. Banyak pihak mulai meragukan kinerja polisi. Bahkan muncul tudingan bahwa penyelidikan sejak awal adalah sudah salah arah dan Yunsu dianggap ditangkap secara keliru. Nah, di tengah kekacauan itu, Jaksa Dong-hun menjadi sasaran kemarahan atasannya. Ia dimarahi habis-habisan. Namun meski ditekan dari segala arah, Dong-hun tetap mempercayai satu keyakinannya, yaitu Yunsu lah yang membunuh Kide. Akhirnya, sidang ulang kasus Kide pun akan digelar. Dalam perjalanan menuju pengadilan, suasana di dalam bus sangatlah panas, di mana di dalam bus tersebut terdapat Moon dan juga Yunsu. Dan di tengah perjalanan, Moon mulai memprovokasi Yunsu, yang mereka akhirnya terlibat pertarungan hebat. Yunsu bahkan sampai menggigit Moon hingga berdarah. Dan hal tersebut direkam oleh salah satu pihak dari kepolisian dan kemudian hal tersebut menarik perhatian dari Jaksa Dong-hun. Dong-hun kemudian menginterogasi Moon secara langsung. Ia meminta Moon menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari kejadian. Dengan wajah tenang bahkan nyaris santai, Moon menceritakan semua detail kejadian. Cara berbicaranya seolah-olah dia adalah benar-benar pelaku sebenarnya. Setiap kronologi dijelaskan dengan runtut dan meyakinkan. Bahkan dia juga bisa mempraktekkan setiap detail kejadian yang seolah-olah dialami. Bahkan dia juga bisa menggambarkan letak posisi ruangan tersebut ketika dia diminta menggambarkan oleh Dong-hun. Nah, sedangkan Dong-hun, meskipun Moon menceritakannya dengan sangat detail, dia masih tidak percaya. Ia berharap Moon hanyalah berbohong dan Yunsu tetap menjadi pelaku sebenarnya. Namun harapan itu perlahan runtuh karena cerita Moon yang terlalu detail dan terlalu konsisten. Dan tak ada satupun celah yang tidak bisa disangkal. Semua sesuai kenyataan yang terjadi di TKP. Sementara itu, Yunsu lebih memilih diam. Dia menolak berbicara dan meminta pengacara untuk mewakili semua pernyataannya.
Keesokan harinya, karena merasa ada sesuatu yang janggal, Dong-hun tiba-tiba melakukan sidak ke sel Mo-eun. Di sanalah dia baru tahu fakta mengejutkan, di mana ketika di sel pengasingan, sel Mo-eun dan Yeon-su ternyata pernah bersebelahan. Namun anehnya, ketika dia menyelidiki sel tersebut, tidak ditemukan celah untuk berkomunikasi. Karena di sana dinding terlihat sangat utuh dan juga ruangannya tuh kedap suara. Namun satu yang tidak diketahui Dong-hun, di mana sebelum sidak dilakukan, Mo-eun telah lebih dulu menutup retakan kecil di dinding selnya yang biasa dia gunakan berkomunikasi dengan Yeon-su. Oleh karena itu, saat penggeledahan dilakukan, semuanya tampak bersih dan juga aman. Dong-hun kemudian juga menggeledah sel umum tempat Yeon-su ditahan. Dengan nada mengancam, ia memperingatkan Yeon-su agar tidak bermain-main dengan Mo-eun. Ia juga menekankan satu hal penting, di mana dia mengatakan jangan pernah mempercayai Mo-eun apapun yang telah dia janjikan. Namun sayangnya Yeon-su sudah mulai goyah. Dia memikirkan anaknya dan demi bisa bebas, demi bisa kembali bertemu anaknya kembali, dia perlahan mempercayai Mo-eun. Tak lama kemudian, Yeon-su mendapat pengacara baru bernama Jang Dong-gu. Ia bukan pengacara hebat, bukan pula sosok yang terkenal. Dia hanyalah seorang pengacara yang masih sangat baru dan awam. Dan ternyata hal tersebut juga saran dari Mo-eun. Karena menurut Mo-eun, pengacara yang tidak terkenal justru akan lebih jujur dan lebih sungguh-sungguh memperjuangkan kliennya. Karena dia belum tercemar ambisi ataupun permainan kotor. Masih belum puas, Dong-hun akhirnya mengambil langkah terakhir, di mana dia melakukan tes detektor kebohongan terhadap Mo-eun, dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Setiap jawaban Mo-eun terdeteksi jujur di alat tersebut, dan tidak ada satupun grafik yang menunjukkan bahwa dia itu berbohong. Apalagi ketika Mo-eun mengakui bahwa dialah yang membunuh suami Yeon-su. Alat itu tetap menunjukkan kejujurannya, dan untuk pertama kalinya Dong-hun benar-benar kehabisan akal. Sementara itu, pengacara Yeon-su bekerja tanpa henti. Ia bahkan menghubungi setiap pihak televisi dan berusaha membersihkan nama Yeon-su di hadapan masyarakat. Dan hasilnya sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, kabar bahwa Yeon-su tidak bersalah sudah menyebar ke seluruh penjuru. Dan akhirnya Yeon-su pun dinyatakan bebas. Dengan air mata bahagia, dia keluar dari penjara dan langsung memeluk putrinya. Kebahagiaan yang selama ini direnggut darinya, kini kembali dia rasakan. Namun di sisi lain, Mo-eun masih terkurung di balik jeruji besi. Di dalam selnya, dia teringat kembali perjanjian kelam mereka, di mana ternyata perjanjian tersebut berisi di mana Mo-eun akan menggantikan Yeon-su di penjara, dan sebaliknya Yeon-su harus membunuh seseorang yang belum sempat dilakukan oleh Mo-eun sebelumnya. Dan di sini semuanya ternyata belum benar-benar berakhir. Yeon-su akhirnya bebas dan kembali ke rumahnya. Sementara itu, jaksa Dong-hun harus menerima konsekuensinya. Karena kesalahan dalam menangkap pelaku, akhirnya dia dipindahkan tugas ke unit lain. Karirnya tercoreng dan kepercayaan jaksa ikut runtuh. Meski sudah dinyatakan bebas, pengadilan tetap memasang gelang pelacak di kaki Yeon-su. Mereka ingin mengawasinya setiap saat, karena bagaimanapun juga Yeon-su pernah menjadi tersangka pembunuhan. Dan pihak kepolisian khawatir jika dia bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Kehidupan Yeon-su perlahan berjalan kembali. Tanpa suami, tanpa rasa aman, namun dia berusaha bertahan demi putrinya. Malam itu, Yeon-su mulai mencari tahu lebih banyak tentang kasus Mo-eun. Dan disitulah dia menemukan fakta yang mengerikan. Di mana orang yang harus dia bunuh ternyata adalah anak dari pasangan dokter gigi yang sebelumnya dibunuh oleh Mo-eun. Waktu terus berjalan, sidang banding kasus Yeon-su akan digelar dalam 3 minggu lagi. Dan di sanalah segalanya akan ditentukan. Jika Yeon-su berhasil membunuh anak dari dokter gigi tersebut, maka Mo-eun akan menepati janjinya, tetap konsisten dengan pengakuan dan memberikan Yeon-su hidup bebas. Namun jika Yeon-su gagal, kemungkinan besar Mo-eun akan menarik pengakuannya, dan itu berarti Yeon-su akan kembali ke penjara. Sementara itu, Dong-hun belum bisa benar-benar melepaskan Yeon-su. Meski dia sudah dipindahkan ke unit lain, secara diam-diam dia masih terus mengikuti dan mencoba menyelidiki ulang gerak-gerik Yeon-su. Di sisi lain, Mo-eun mendapatkan pengacara baru bernama Jin Yong-in, seorang pengacara yang mengatakan ingin membelanya meskipun tahu itu tidak mungkin. Awalnya, Mo-eun menolak mentah-mentah. Ia merasa tidak membutuhkan pembelaan apapun. Namun Yong-in tetap kukuh. Ia ingin membela Mo-eun apapun resikonya. Setelah pertemuan itu, Mo-eun menitipkan sebuah surat yang harus disampaikan kepada Yeon-su.
Dan keesokan harinya, Yonsu dan pengacaranya bertemu dengan Jin Yong In. Dan di sanalah surat titipan Moen akhirnya diserahkan kepada Yonsu. Isi surat itu membuat nafas Yonsu tercekat. Moen mengingatkannya tentang tugas yang harus diselesaikannya setelah dia keluar dari penjara. Dan satu hal yang paling menakutkan, di mana ia menuliskan meskipun Yonsu sudah bebas, Moen akan terus mengawasinya. Sejak saat itu, Yonsu tidak pernah merasa tenang. Ia terjebak dalam kebingungan dan juga ketakutan. Ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh karena memang dia tidak pernah membunuh siapapun. Tekanan itu bahkan menghantuinya sampai ke dalam mimpi. Dalam mimpinya, Yonsu melihat dirinya sendiri membunuh anak dokter gigi tersebut. Hingga suatu malam, ia didatangi seseorang menggunakan tudung hitam, di mana sosok tersebut sama persis dengan orang yang pernah dia lihat keluar dari studio suaminya setelah suaminya meninggal. Yonsu mencoba mengejarnya, dan dalam pengejarannya tersebut dia menyadari sesuatu yang mengerikan, di mana orang tersebut adalah sosok yang sama yang dulu dia lihat keluar dari studio suaminya tepat setelah suaminya dibunuh. Dan ia pikir itu adalah orang yang sama yang telah membunuh suaminya. Yonsu terus berlari, namun jarak yang terlalu jauh membuat pelacak gelang di kakinya terdeteksi oleh pihak kepolisian. Di dalam bayangan malam, sosok itu berhenti dan menoleh ke arah Yonsu. Dan dalam pandangan Yonsu, sosok tersebut terlihat seperti Moen. Dan ternyata di saat yang bersamaan, di dalam penjara, Moen tiba-tiba menghilang dari dalam selnya. Dan apakah sosok tersebut benar-benar Moen? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye-bye. Polisi segera bergerak cepat setelah sinyal gelang pelacak Yonsu terdeteksi di sebuah lokasi tertentu. Tim langsung menuju titik tersebut. Sementara di dalam penjara, suasana berubah jadi kacau. Seluruh tahanan diperiksa satu persatu untuk mencari keberadaan Moen yang tiba-tiba menghilang dari selnya. Keadaan semakin heboh. Petugas menyisir setiap ruangan, lorong, hingga ruangan tertutup. Namun hasilnya nihil. Moen benar-benar menghilang. Sementara itu, Dong-hun dan pengacara Yunsu menerima kabar bahwa Yunsu kembali terlibat masalah. Yunsu ditangkap di sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya. Dia sempat mengatakan bahwa ada orang yang mengejarnya, namun mereka tidak percaya dan akhirnya mereka membawa Yunsu ke rumah sakit. Pengacara Yunsu datang membawa Sop karena Sop terus menangis mencari ibunya. Yunsu sendiri masih dalam perawatan medis karena kondisinya yang belum stabil. Di sisi lain, polisi bersama pengacara Yunsu meninjau ulang rekaman dashcam mobil di lokasi terakhir Yunsu terlihat. Sang pengacara dengan tegas akhirnya membela kliennya. Ia menegaskan bahwa Yunsu tidak bermaksud melarikan diri, melainkan dia berada dalam situasi darurat yang mengharuskannya melanggar aturan gelang tersebut. Tak hanya itu, pengacara Yunsu menemukan rekaman CCTV yang menampilkan seseorang yang benar-benar mencoba menyusup ke rumah Yunsu. Bukti ini juga memperkuat pembelaan mereka, dan akhirnya argumen tersebut diterima. Yunsu tidak diproses atas pelanggaran gelang tersebut. Ketika akan pulang dari rumah sakit, tanpa sengaja mereka bertemu Dong-hun dan juga detektif Ryu. Dalam pertemuan singkat itu, Dong-hun memberitahu Yunsu bahwa Moen menghilang dari selnya. Dan juga ditemukan foto Yunsu dan juga pengacaranya yang ada di koran dicoret-coret oleh Moen. Namun Yunsu dan pengacaranya memilih untuk diam dan tidak meresponnya. Dan mereka langsung pulang. Di sisi lain, setelah kehebohan di penjara, akhirnya Moen ditemukan. Moen ternyata ditemukan di ruang perawatan medis. Dia dilarikan ke sana karena meminum obat tidur dalam jumlah besar. Dan ternyata selama ini dia telah mengaku sulit tidur dan meminta obat yang ternyata dia kumpulkan dan dia minum secara sekaligus. Malam harinya, Yunsu kembali bergelut dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba mengumpulkan potongan kenangan yang masih tersisa di ingatannya. Dengan tangan gemetar, dia menggambar wajah-wajah orang yang terasa mencurigakan dalam ingatannya. Sedikit demi sedikit, semua sketsa itu mengarah pada satu sosok, yaitu Moen. Yunsu berasa kecewa karena dalam pikirannya, Moenlah yang benar-benar melakukan semuanya. Waktu Yunsu pun semakin sempit, sidang banding sudah ada di depan mata, dan dia merasa kebenaran terus menjauh darinya. Setelah kondisinya membaik, Moen dipindahkan kembali ke sel tahanan umum bersama tahanan lainnya. Sementara itu, Dong-hun belum berhenti. Dia terus mencari celah berharap menemukan kesalahan Yunsu. Dari hasil penyelidikan, Dong-hun akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, di mana Yunsu malam itu benar-benar sedang mengejar seseorang dengan jaket bertudung.
Ketika Dong-hun melihat gambar-gambar yang dibuat Yunsu, kecurigaannya kembali muncul. Dalam pikirannya, muncul dugaan bahwa Yunsu dan Mo-eun mungkin telah membuat sebuah perjanjian rahasia. Dan keesokan harinya, Dong-hun menemui Mo-eun, yang kebetulan pengacara Mo-eun juga berada di sana. Tanpa basa-basi, Dong-hun mengungkap bahwa Yunsu melanggar aturan gelang tahanan pada malam kejadian kepada Mo-eun. Dan kemudian dia menyindir secara halus bahwa orang yang bertudung yang dikejar oleh Yunsu adalah Mo-eun. Karena di malam yang sama, Mo-eun juga tidak sedang berada di selnya. Jadi, Dong-hun beranggapan dengan waktu sesingkat itu, Mo-eun mendatangi Yunsu ke rumahnya. Namun tatapan Mo-eun tetap tenang, dia tidak ada rasa panik sedikit pun, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari persidangan kasus pembunuhan dokter gigi oleh Mo-eun pun tiba. Yunsu dan pengacaranya hadir di ruang sidang untuk menyaksikan persidangannya. Sejak awal, Mo-eun terlihat sangat santai, seolah tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya. Namun di tengah persidangan, Dong-hun menangkap sesuatu yang janggal. Ia melihat Mo-eun sedang menatap kamera kecil yang ada di depannya dan kemudian dia bergerak dan seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu di depan kamera tersebut. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Dong-hun segera meminta hakim menanyakan apa yang Mo-eun bicarakan di depan kamera tersebut. Dengan senyuman tipis dan suara yang tenang, Mo-eun menjawab. Dengan lantang dia mengatakan, "Waktumu tidak lama lagi, jangan berpikir yang aneh-aneh." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun yang jelas, pesan itu bukan untuk hakim, melainkan untuk Yunsu. Perkataan Mo-eun di ruang sidang benar-benar membuat publik bertanya-tanya. Wartawan berebut merekam setiap ekspresi Mo-eun. Suasana di persidangan berubah menjadi ramai. Orang tua dari dokter yang dia bunuh tidak kuasa menahan emosinya. Teriakan, kutukan dilontarkan langsung ke wajah Mo-eun. Namun Mo-eun tetap tenang, seolah semua caci maki tak berarti apapun bagi dirinya. Sebelum keluar ruang sidang, Mo-eun sempat menoleh. Ia menatap Yunsu dengan penuh arti. Tatapannya yang dingin, tajam, dan juga penuh ancaman. Tatapan yang seolah-olah berkata, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan sebelum waktumu habis." Keesokan harinya, Yunsu mulai menjalankan perintah yang paling dia takuti. Diam-diam, dia mengikuti keseharian Sehun, target yang harus ia habisi atas perintah Mo-eun. Sehun terlihat seperti anak yang sempurna di mata kakeknya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, kakeknya menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setiap hari, Sehun selalu diantar dan dijemput dengan penuh perhatian. Namun, kenyataannya berkata lain, karena setelah diantar ke tempat les, ternyata Sehun tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang siswa. Sehun justru mengganti pakaiannya dan diam-diam kembali ke rumah lamanya. Di sana, dia menghabiskan waktu bermain game tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yunsu yang mengintainya menunggunya selama berjam-jam. Dia mengawasi setiap gerak-gerik dari Sehun. Dan disitulah Yunsu menyadari satu hal, bahwa Sehun bukanlah anak polos seperti yang dipercaya oleh kakeknya. Keesokan harinya, Yunsu dipanggil oleh pihak pengawasan gelang pelacak. Di sana, dia diperingatkan secara tegas bahwa setiap langkahnya benar-benar diperhatikan. Seluruh riwayat perjalanannya juga terekam sangat jelas. Jadi, jangan pernah mencoba melanggar lagi. Sementara itu, pengacara Yunsu bersama pengacara Mo-eun meminta tim forensik untuk menyelidiki sidik jari pada botol anggur yang digunakan untuk memukul Kide. Karena sebelumnya, polisi tidak pernah mengajukan pemeriksaan tersebut. Karena jika tidak ditemukan sidik jari Yunsu di sana, itu bisa menjadi bukti kuat bahwa Yunsu bukanlah pelakunya. Tanpa sengaja, Yunsu bertemu Sehun di kantor pengawasan gelang pelacak tersebut. Dengan rasa cemas, ia diam-diam mengikutinya, bahkan sempat berniat menghabisinya di tempat tersebut. Namun rencananya buyar setelah sebuah mobil tiba-tiba menjemput Sehun. Yunsu akhirnya mengurungkan niatnya. Dan kemudian dia kembali ke dalam kantor dan pura-pura menumpahkan kuah topoki ke baju seorang petugas. Saat petugas itu pergi ke toilet dan membersihkan bajunya, Yunsu dengan cepat mencari berkas Sehun di komputer milik petugas tersebut. Karena dia berpikir jika Sehun datang ke kantor itu pasti ada sebuah masalah. Dan ternyata benar dugaan Yunsu. Dia menemukan data Sehun di komputer tersebut. Malamnya, Yunsu mulai menyelidiki masa lalu Sehun. Rasa penasarannya semakin besar. Dia bertanya-tanya kenapa Mo-eun begitu ingin menyingkirkannya. Dan jawabannya sangat mengejutkan. Ternyata, Sehun terlibat dalam kasus perekaman dan distribusi video porno di kalangan remaja. Dan itulah rahasia kelam yang tersembunyi di balik wajah anak yang tampaknya baik-baik saja. Sementara itu, di dalam penjara, terjadi sebuah pertengkaran antar tahanan. Seorang tahanan yang bertubuh gemuk, teman sekamar Mo-eun, diajar habis-habisan, mulutnya dilakban sampai napasnya pun terhenti.
Moon yang melihat kejadian itu langsung bertindak. Ia mencoba membantu meski dilarang oleh sipir. Dengan sekuat tenaganya, Moon memukul dada wanita itu berulang kali hingga akhirnya nafasnya kembali. Nyawanya terselamatkan, namun Moon justru dipukul oleh sipir penjaga karena dianggap melanggar aturan. Ia dianggap menyiksa wanita tersebut. Setelah situasi mereda dan sipir itu menyadari bahwa tindakan Moon adalah bantuan pertama yang krusial, barulah sipir penjaga itu meminta maaf kepada Moon. Di sisi lain, ketika sedang membereskan barang, Yunsu tiba-tiba teringat sesuatu di TKP. Sebuah bekas jam tangan wanita yang ada di atas meja yang luput dari perhatian polisi. Ia teringat Moon juga menggunakan sebuah jam tangan ketika di penjara. Pengacara Yunsu mulai curiga bahwa jam tangan itu adalah milik Moon. Ia mencoba menghubungi pengacara Moon untuk meminjam jam tangan tersebut. Namun sebelum itu terjadi, sebuah pesan ancaman masuk ke ponsel Yunsu. Pesan singkat yang berisi ancaman dan juga perintah agar Yunsu segera menyelesaikan tugasnya. Yunsu menjadi sangat ketakutan. Akhirnya dia meminta pengacaranya untuk tidak menyelidiki soal jam tangan tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian Yunsu mendapat kabar bahwa Sop menghilang saat sedang pergi bersama teman sekolahnya. Yunsu dan juga pengacara mencoba mencarinya ke seluruh tempat, namun dia tidak menemukan. Sampai akhirnya, Sop ditemukan sedang dibawa oleh seorang wanita yang bertubuh gemuk. Wanita tersebut adalah tahanan yang dulu pernah ditolong Moon dan kini sudah bebas. Ia juga menyampaikan pesan langsung dari Moon kepada Yunsu. Yunsu benar-benar kaget dan juga ketakutan, dan sejak hari itu Yunsu merasa tak lagi punya pilihan. Yang terpenting baginya adalah Sop. Ia harus melindungi Sop apapun resikonya. Malam itu, Yunsu menitipkan Sop di rumah temannya. Ia kemudian merusak gelang pelacak miliknya dan menghubungi petugas dan mengatakan bahwa gelang itu rusak ketika dia jatuh dari sepeda. Di tengah hujan deras, Yunsu langsung mengayuh sepedanya menuju rumah Sehun. Kali ini dia benar-benar berniat menyelesaikan tugas yang diberikan Moon. Yunsu datang dengan menyamar sebagai petugas perbaikan gas. Tanpa curiga, Sehun membuka pintu dan kembali bermain game. Perlahan-lahan, Yunsu menyelinap dari belakang sambil ingin mengayunkan pisau. Namun sayangnya dia ketahuan. Dan akhirnya perkelahian sengit pun terjadi. Sehun ternyata lebih kuat dan Yunsu hampir mati dicekik olehnya. Namun dalam detik-detik terakhir, Yunsu mengeluarkan alat kejut listrik. Sehun pun terkapar tak berdaya. Dengan sisa tenaga dan air mata bercampur hujan, Yunsu mencekik Sehun hingga tubuhnya melemas dan tak sadarkan diri. Dan akhirnya, pisau itu ditancapkan di leher Sehun. Petugas polisi yang bertugas mengecek gelang Yunsu sedang dalam perjalanan menuju rumah Yunsu. Sedangkan Yunsu berpacu dengan waktu agar segera sampai di rumah sebelum petugas tersebut. Ia mengayuh kencang sepedanya di tengah hujan. Namun sayang, ia telah keduluan oleh petugas tersebut. Namun untungnya, dia berhasil memberi alasan yang membuat petugas tersebut mempercayainya. Dia masuk lewat pintu belakang dan pura-pura sedang mandi. Petugas itu kemudian memperbaiki gelang Yunsu yang rusak. Tak sengaja dia melihat darah di baju Yunsu. Namun Yunsu mengatakan bahwa itu darah karena dia jatuh di kamar mandi. Petugas itu sempat curiga, ditambah lagi dia melihat lantai yang basah seolah baru ada orang yang masuk setelah hujan. Setelah selesai, petugas itu langsung pergi. Malam itu, Yunsu pun selamat. Ia langsung membakar semua baju dan peralatan yang dia pakai membunuh Sehun. Keesokan harinya, Moon mendapatkan sebuah kiriman paket yang diantarkan oleh pengacaranya. Paket tersebut berisi foto Sehun yang meninggal dan bersimpah darah. Moon langsung cepat-cepat memakan dan menelan foto itu supaya tidak ketahuan oleh pengacaranya. Dia juga terlihat panik dan segera mengakhiri pertemuannya dengan sang pengacara. Ketika sampai di sel, dia melihat ada seorang penghuni sel baru dan wanita itu masih sangat muda dan juga cantik. Moon hanya menatapnya seolah-olah dia mengenali wanita tersebut. Kemudian dia diam dan kembali membayangkan foto Sehun. Lalu dia menatap tahanan baru tersebut seolah-olah dia benar-benar mengenalnya dan Moon sepertinya sangat membenci dirinya. Dan dia tidak tahu apa alasannya. Kakek Sehun melaporkan tentang hilangnya Sehun karena sudah beberapa hari Sehun tidak pulang. Meskipun sebelumnya Sehun mengirimi pesan bahwa dia akan pergi. Namun kakeknya seperti tidak percaya. Dia juga mencari tahu kepada teman-temannya, namun mereka tetap tidak tahu. Detektif Ryu dan Jaksa Dong-hun juga turut mencari keberadaan Sehun. Dong-hun juga menemui petugas yang bertanggung jawab dengan gelang Yunsu. Ia menanyakan tentang pergerakan Yunsu akhir-akhir ini. Namun petugas tersebut tidak memberi informasi jika tanpa ada alasan yang jelas, karena itu adalah peraturannya. Berita hilangnya Sehun sudah muncul di televisi. Moon hanya bisa menatap dan merasa bahwa tujuannya telah tercapai. Namun beda dengan Yunsu, dia tampak cukup gelisah setelah adanya berita tersebut di TV.
Malam itu, Yunsu tiba-tiba tak sadarkan diri setelah dia menelan sesuatu, dan ketika itu dia mengingat semua kejadian menyakitkan dalam hidupnya. Dalam ingatannya, ada seorang wanita yang sepertinya tersiksa hingga dia mengakhiri hidupnya. Moon ternyata mencoba mengakhiri hidupnya, karena sepertinya dia merasa telah sampai di tujuannya. Namun untungnya, dia berhasil diselamatkan. Diam-diam, Yunsu datang ke rumah sakit menyamar menjadi dokter untuk menemui Moon. Di sana, dia meminta Yunsu untuk menceritakan bagaimana cara dia membunuh Sehun dan bagaimana ekspresinya secara detail. Yunsu kemudian menceritakannya secara detail. Namun Moon tidak percaya. Ia berkata bahwa Yunsu tidak membunuhnya. Meskipun Yunsu telah menunjukkan foto terakhir Sehun yang dia bunuh, tapi Moon tetap tidak percaya. Dia tahu jika Yunsu membohonginya. Moon benar-benar kecewa kepada Yunsu. Ia mengatakan bahwa sekarang kesepakatan mereka sudah berakhir. Yunsu benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia mengakui bahwa dia memang tidak membunuh Sehun. Ia hanya menyuruh Sehun berpura-pura mati dan mengambil gambarnya. Lalu dia mengurung Sehun di ruang bawah tanah untuk sementara waktu agar Moon tidak curiga. Kini Yunsu memohon kepada Moon agar memaafkannya dan mencari jalan lain, dan meminta satu kesempatan lagi. Namun tiba-tiba Moon bilang bahwa Sehun tersebut sudah mati. Keesokan harinya, kakek Sehun datang ke rumah bekas pembunuhan ayah dan ibu Sehun, dan di sana dia menemukan bekas darah yang membawanya ke ruang bawah tanah. Dan di sanalah dia menemukan Sehun yang sudah tak bernyawa ada di dalam lemari es. Tubuhnya yang berlumuran darah sudah kaku tak bernyawa. Yunsu langsung mendatangi rumah Sehun. Ia benar-benar tak percaya ternyata Sehun benar-benar sudah mati. Lalu siapa yang melakukannya? Donghun datang ke TKP untuk menyelidiki, dan di sanalah dia baru tahu bahwa 4 tahun yang lalu Sehun pernah diadili karena distribusi video porno. Namun dia bebas karena masih di bawah umur, hanya dikenakan sanksi untuk rehabilitasi saja. Kakek Sehun benar-benar terpukul atas meninggalnya Sehun. Dia meminta polisi untuk segera menangkap pelakunya. Berita kematian Sehun langsung tersebar ke seluruh stasiun TV. Meskipun tidak membunuhnya, namun Yunsu benar-benar ketakutan sekarang. Dan sepertinya benar yang dikatakan Moon, bahwa orang yang membunuh Sehun adalah orang yang menargetkan Yunsu. Ia ingin Yunsu menjadi tersangka pembunuhan Sehun. Setelah jasad Sehun diotopsi, dokter menyatakan bahwa kematian Sehun disebabkan karena luka arteri karotis di leher sebelah kanan. Selain itu, ada bekas cekikan juga, namun penyebab utama kematiannya adalah luka tusukan di leher tersebut. Yunsu kembali berpikir keras, ia mencari dan mengingat-ingat kira-kira siapa orang yang ingin membuatnya menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, pengacara Yunsu datang ke rumah, dan dia ternyata melihat ketika Yunsu menyamar menjadi dokter dan mendatangi Moon di rumah sakit. Ia juga menanyakan mengapa dia ada di TKP tempat kematian Sehun ketika Sehun dievakuasi. Ia curiga jika Yunsu terlibat dengan insiden tersebut. Namun Yunsu tidak menjawab satupun pertanyaannya dan langsung pergi begitu saja. Ia pergi menemui mantan napi yang pernah membawa anaknya. Ia mengira bahwa dialah yang membunuh Sehun atas perintah Moon. Namun wanita itu mengatakan bahwa Moon tidak pernah memintanya melakukan kejahatan, dan dia juga mengatakan bahwa Moon adalah orang yang sangat baik. Setelah menyelidiki lebih dalam, Donghun menemukan fakta bahwa Sehun benar-benar seorang bajingan. Ia menemukan bahwa dulunya ketika sekolah dia memaksa teman-temannya untuk membuka baju dan sengaja dia rakam lalu dia sebarkan, bahkan dia perjualbelikan ke orang-orang yang ingin membelinya. Bahkan video tersebut juga dikirimkan ke seluruh kontak yang ada di handphone korban. Namun ketika dilaporkan oleh korban, Sehun dengan gampangnya lolos dari hukuman dengan alasan dia masih di bawah umur dan juga orang tuanya memiliki koneksi yang cukup banyak di kepolisian dan juga kejaksaan. Sampai akhirnya korban tersebut yang bernama Kang Soman bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu akibat video yang disebarkan oleh Sehun. Dan yang lebih tragisnya lagi, ayah dari Kang Soman sangat terpukul atas kematian putrinya, sehingga dia juga ikut melakukan bunuh diri menyusul putrinya. Donghun mengunjungi Moon di rumah sakit, kemudian dia memberitahu tentang kasus Sehun kepada Moon. Ia ingin melihat bagaimana ekspresi Moon, dan ternyata Moon adalah kakak kandung Kang Soman yang merupakan korban dari Sehun, dan nama asli Moon adalah sebenarnya Kang So-hee yang selama ini tinggal di Thailand untuk menjadi seorang relawan di bidang kesehatan, dan dia kembali ke Korea dengan nama Moon untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuatnya kehilangan ayah dan juga adiknya. Donghun menemukan semua fakta tersebut, namun dia belum tahu bagaimana cara Kang So-hee bisa berubah menjadi Moon. Moon hanya bisa diam tanpa ekspresi. Ia mencoba tenang di hadapan Donghun. Tiba-tiba Donghun ditelepon detektif Ryu yang mengatakan bahwa rambut yang ditemukan di TKP tempat pembunuhan Sehun adalah rambut Yunsu. Dan sebelum pergi, Moon mengatakan bahwa Yunsu tidak pernah membunuh Sehun. Moon kembali ke dalam sel. Di sana dia terus menatap wanita muda yang baru masuk ke dalam selnya tersebut. Tatapannya benar-benar mematikan, dan dia baru sadar kalau wanita itu
adalah teman adiknya yang telah memberikan kesaksian palsu di pengadilan sehingga membuat Sehun lolos dari hukuman. Tanpa basa-basi, Moen langsung mencekiknya. Untungnya teman-teman selnya menghentikannya. Setelah menemukan rambut Yunsu di TKP, mereka mulai menyelidiki gerak-gerik Yunsu lewat gelang pelacaknya. Dan disitulah Donghun baru tahu jika gelang Yunsu sempat rusak sebelumnya. Dan Donghun curiga jika itulah malam Yunsu melakukan aksinya membunuh Sehun. Malam itu kakek Sehun mendatangi Yunsu dan menunjukkan foto Yunsu di depan rumah Sehun. Ia menganggap bahwa Yunsu lah yang telah membunuh cucunya. Yunsu benar-benar ketakutan karena kakeknya hampir menembaknya. Untungnya Yunsu langsung menyiram air panas tepat di wajahnya dan kemudian dia berhasil kabur menggunakan mobil. Polisi yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya langsung mengejar mobil Yunsu. Bahkan jarak kepergian Yunsu sudah melanggar peraturan gelang pelacaknya dan tak sengaja dia melihat berita di billboard bahwa rambutnya ditemukan di TKP pembunuhan Sehun. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengegas mobilnya. Kemudian dia masuk ke toko peralatan dan membuka gelang pelacaknya secara paksa. Di sisi lain, wanita yang dicekik Moen diberikan perawatan, sedangkan Moen kembali ditempatkan ke penjara pengasingan. Setelah merasa baikan, ia kemudian dibawa kembali ke selnya. Namun ketika sipir lengah, dia langsung melilitkan kabel yang dia bawa dari ruang medis ke lehernya dan menggantungkan dirinya. Sesaat kemudian dia lompat dan membuatnya tergantung di pagar. Dalam keadaan sekarat, dia menatap Moen yang tepat ada di hadapannya. Cerita kemudian berpindah ke masa lalu Moen ketika dia tinggal di Thailand. Di sana, Moen bekerja sebagai sukarelawan medis. Sifatnya yang hangat dan tulus membuatnya disayangi oleh masyarakat setempat dan juga teman-temannya. Dia juga memiliki seorang sahabat dekat yang selalu mendukung dan menyayanginya. Meski berada jauh dari rumah, Moen tidak pernah lupa memberi kabar kepada adiknya, Kang Somang. Hubungan mereka sangat dekat, seolah menjadi satu-satunya alasan Moen tetap bertahan. Namun segalanya berubah ketika pandemi COVID-19 melanda. Sebagai seorang dokter, Moen berada di garis terdepan. Siang dan malam, dia merawat pasien tanpa henti, hingga tubuh dan pikirannya benar-benar terkuras. Suatu hari, Moen menerima pesan dari adiknya yang ingin menelpon. Tapi, tepat saat itu, seseorang pasien kritis datang dengan ambulan membutuhkan pertolongan. Moen terpaksa mengabaikan panggilan tersebut. Karena kelelahan luar biasa, akhirnya membuat Moen jatuh pingsan. Dan tak lama kemudian diketahui bahwa dia juga tertular COVID-19. Di tengah kondisi lemah itu, seorang temannya datang membawa kabar. Moen yang panik segera berlari ke arah bukit untuk mencari sinyal. Dengan tangan gemetar, dia membuka sebuah video yang dikirimkan ke ponselnya. Video tersebut memperlihatkan Somang adiknya sedang dilecehkan. Belum sempat Moen mencerna apa yang dilihatnya, kabar berikutnya menghantam lebih kejam, di mana dia mendapatkan kabar bahwa ayah dan juga adiknya ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri. Dunia Moen hancur seketika. Ia bahkan tidak bisa melihat jasad ayah dan juga adiknya karena ketatnya aturan saat pandemi. Hari demi hari dilalui Moen dan terisolasi seorang diri di ruang karantina. Moen menyiksa dirinya sendiri, kehilangan seluruh semangat hidupnya. Di sela-sela tangis dan rasa bersalah, dia terus bergumam meminta maaf kepada Somang. Cerita berpindah ke tahanan baru yang tanpa disangka ternyata dia adalah teman Somang. Kondisinya sangat parah, para sipir kebingungan menanganinya. Kakinya patah dan lukanya semakin buruk. Bahkan dokter pun kesulitan menentukan tindakan. Tiba-tiba, dari balik jeruji, Moen memberitahu apa yang harus dilakukan. Berkat pengetahuan dan pengalamannya, dia akhirnya dikeluarkan dari sel untuk membantu. Terlihat jelas bahwa Moen adalah dokter berpengalaman. Dengan tangan cekatan dan kepala dingin, ia menangani luka tersebut. Nyawa tahanan itu akhirnya terselamatkan, meski dia telah kehilangan banyak darah. Di sisi lain, Jaksa Donghun mendatangi rumah Yunsu bersama pasukannya. Mereka menggeledah setiap sudut rumah untuk mencari bukti. Dan hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan sketsa sosok bertudung yang digambar Yunsu, foto Sehun di dalam buku hariannya, sisa pakaian yang dibakar, serta pisau yang dikubur di dekat rumah. Dan semua bukti itu mengarah langsung kepada Yunsu. Setelah mendapat pertolongan pertama, tahanan tersebut dipindahkan ke rumah sakit. Moen ikut mendampinginya karena hanya dialah yang benar-benar memahami kondisi pasien. Sementara itu, akibat keterlibatan Yunsu, kantor pengacaranya ikut digeledah. Meski dicurigai bekerja sama, sang pengacara tidak percaya bahwa Yunsu adalah pembunuh Sehun. Tak lama kemudian, pengacara itu menerima telepon dari Yunsu. Yunsu memintanya untuk menemui Moen, karena hanya Moen yang tahu bahwa dia tidak bersalah. Namun, belum sempat pembicaraan selesai, Donghun tiba-tiba muncul dan menyadari bahwa Yunsu berada di sekitar sana. Kemudian dia langsung memerintahkan anak buahnya menyisir area tersebut karena yakin Yunsu belum pergi jauh. Pengacara Moen akhirnya datang menyampaikan pesan Yunsu. Namun Moen bersikap dingin dan acuh tak acuh dengan ekspresi datar seperti biasa.
Sebelum pulang, Moon meminta izin untuk mandi di rumah sakit. Tapi itu hanyalah alasan. Di sanalah dia bertemu langsung dengan Yunsu. Sebenarnya, Moon sudah tahu Yunsu ada di rumah sakit sejak dia melihatnya di ruang tunggu. Yunsu langsung menuduh bahwa Moon lah yang menjebaknya sebagai pembunuh Sehun. Namun, Moon membantahnya. Ia menjelaskan bahwa ada orang ketiga yang mengetahui rencana mereka berdua. Dan orang itu juga yang sebelumnya mengirim foto kematian Sehun kepada Moon. Bukti paling jelas terlihat dari posisi pisau. Dalam rekayasa Yunsu, pisau menancap di leher kiri Sehun. Sementara foto yang diterima Moon, pisau itu berada di leher sebelah kanan. Artinya, seseorang sengaja menyamar sebagai Yunsu untuk menjebaknya. Dan pertanyaannya, siapakah orang itu? Dan mengapa dia melakukan semua ini? Yang pasti, orang tersebut mengetahui seluruh rencana mereka berdua. Mendengar penjelasan Moon, sikap Yunsu mulai melunak. Ia perlahan menyadari bahwa Moon bukanlah musuh, melainkan seseorang yang sebenarnya berniat baik. Ketika ingin pulang, Moon tiba-tiba berlari seolah mencoba kabur, membuat para sipir panik mengejarnya. Namun, itu semua hanyalah trik. Dengan cara itu, Yunsu berhasil keluar dari rumah sakit tanpa diketahui polisi. Sekali lagi, Moon menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ketika polisi dan detektif tiba-tiba memasuki rumah sakit, Yunsu berhasil melewati mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah bersembunyi, Moon akhirnya tertangkap oleh sipir penjaga. Namun tiba-tiba, kakek Sehun muncul dan menyerang sipir tersebut hingga pingsan. Moon mencoba melawan, tapi kakek Sehun bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, pisau tersebut menancap di perut Moon. Moon segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat. Untungnya, nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun ironisnya, polisi sama sekali tidak fokus mencari pelaku yang menusuk Moon. Perhatian mereka justru tetap tertuju kepada Yunsu. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan fakta bahwa Yunsu sempat datang ke rumah sakit. Temuan itu membuat mereka semakin curiga, bahkan muncul dugaan bahwa Yunsu lah yang menusuk Moon. Sementara itu, Jaksa Donghun terus menggali kasus kematian Sehun. Ia mendatangi seorang wartawan dan menanyakan siapa yang pertama kali menyebarkan informasi bahwa Yunsu adalah pembunuh Sehun. Padahal saat itu, polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun. Sehingga kecurigaan Donghun pun semakin besar. Tiba-tiba polisi menerima panggilan darurat dari ponsel milik Yunsu dan mereka langsung menuju alamat dari hasil pelacakan mereka. Ternyata alamat itu adalah rumah kakek Sehun. Di sana Donghun mendesak sang kakek untuk berkata jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakek Sehun tetap mengelak. Dia mengaku memang sempat mendatangi rumah Yunsu, namun Yunsu sudah lebih dulu kabur. Meski begitu, situasi ini terasa janggal. Ponsel Yunsu yang digunakan untuk menelpon polisi ditemukan di rumah tersebut. Seolah-olah Yunsu sengaja memancing polisi datang ke sana. Rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa Yunsu berdiri sendirian di depan rumah itu selama hampir 20 menit. Namun, meski semua kejanggalan itu mengarah pada kebenaran yang lebih besar, kakek Sehun tetap bungkam dan menolak berkata apapun. Donghun kemudian menemui pengacara Yunsu dan mendesaknya untuk memberitahu keberadaan kliennya. Namun sang pengacara tetap membela Yunsu. Ia bersikeras bahwa tidak mungkin Yunsu membunuh Sehun. Tak lama kemudian, Donghun menerima beberapa foto baru. Foto-foto itu memperlihatkan Yunsu berada di sekitar rumah Sehun pada hari kejadian. Bukti tersebut membuat Donghun dan detektif Ryu semakin yakin bahwa Yunsu adalah pelakunya. Malam itu, Donghun menerima sebuah email anonim berisi foto kondisi Sehun di tempat kejadian perkara. Saat melihatnya lebih teliti, Donghun menyadari bahwa foto tersebut berbeda dengan foto kondisi Sehun saat ditemukan meninggal. Namun, karena dia masih denial, Donghun memilih mengabaikannya dan langsung menghapus email tersebut. Keesokan harinya, Donghun bersama pengacara Yunsu mendatangi Moon di rumah sakit. Mereka meminta Moon untuk berkata jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menanyakan keberadaan Yunsu saat ini. Moon dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Yunsu berada. Namun kemudian dia menambahkan satu kalimat yang membuat suasana berubah drastis. Moon mengatakan bahwa Jaksa Donghun sebenarnya sudah mengetahui kebenaran, termasuk fakta bahwa foto yang dia lihat tidak sesuai dengan hasil autopsi. Mendengar hal tersebut, Donghun langsung emosi. Ia tetap menolak mengakui kesalahannya dan bersikeras bahwa Yunsu adalah pembunuh Sehun. Penyelidikan berlanjut. Donghun kini mendatangi galeri seni milik mendiang suami Yunsu karena sebelumnya Yunsu terekam CCTV berada di tempat tersebut.
Di sana, Dong-hun mencoba menempatkan dirinya sebagai Yunsu. Dia kemudian berpikir kira-kira apa petunjuk yang mungkin ditinggalkan Yunsu. Ia mengikuti setiap jejak yang ada dan dia menemukan dua nama yang terasa familiar, yaitu Jin Yong-in yang merupakan pengacara Moen dan juga Choi Soo-yeon yang merupakan istri dari Jin Yong-in. Keesokan harinya, publik dikejutkan oleh sebuah video pengakuan dari Yunsu. Dalam video tersebut, Yunsu mengaku bahwa dia memang pernah membuat kesepakatan dengan Moen. Moen bersedia menggantikannya sebagai pelaku pembunuhan suaminya. Dengan syarat setelah bebas, Yunsu harus menggantikan Moen untuk membunuh Sehun. Yunsu juga mengakui bahwa perjanjian itu sangat egois dan dia melakukannya demi melindungi putrinya. Namun ketika dia benar-benar mengikuti Sehun, Yunsu menyadari bahwa dia tidak sanggup membunuhnya. Ia menegaskan bahwa ada orang lain yang membunuh Sehun, karena bukti rekaman dan foto yang menunjukkan keberadaan orang ketiga sudah ada di kepolisian. Sayangnya pihak berwenang seolah menutup mata dan tidak ingin kebenaran itu terungkap. Di akhir video, Yunsu mengakui bahwa ia memang membunuh suaminya dan siap kembali menjalani hukuman dengan satu syarat, yaitu pelaku sebenarnya yang membunuh Sehun harus segera ditangkap dan dihukum. Dong-hun yang menyaksikan video itu benar-benar terpukul. Untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa posisinya kini terdesak. Bahkan ancaman pemecatan mulai membayanginya karena dia dianggap telah menyembunyikan kebenaran. Kantor polisi dipenuhi dengan wartawan, namun Dong-hun menolak memberikan komentar apapun. Pengacara Yunsu dan Moen datang ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti alibi bahwa Yunsu tidak membunuh Sehun. Meski begitu, Dong-hun tetap bersikeras menolak dan mengubah pendiriannya. Tiba-tiba kabar darurat datang, dikabarkan bahwa putri Yunsu telah diculik. Beberapa saksi mata melihat seorang kakek membawa anak tersebut pergi. Mendengar kabar tersebut, seluruh tim polisi langsung bergerak mencari sang penculik. Di sisi lain, Moen mendatangi teman Somang yang dulu berkhianat. Di sanalah Moen mengungkap seluruh kebenaran tentang Sehun. Faktanya, Somang dan Sehun dulunya adalah teman sekelas. Sehun dikenal sering merekam teman-temannya secara diam-diam lalu mengedit dan menjual video-video tersebut. Ia juga memiliki satu orang yang selalu menuruti perintahnya, yaitu pacar dari wanita muda tersebut. Dan kebetulan pacar dari wanita tersebutlah yang melihat langsung kejadian pembunuhan pada malam itu. Dan saat seluruh polisi sibuk mencari sang penculik, diam-diam pengacara Moen masuk ke ruang rapat. Ia membuka berkas kasus Yunsu dan tanpa sengaja dia melihat sebuah sketsa. Sketsa itu sangat familiar baginya. Dan disitulah sebuah kebenaran besar perlahan mulai muncul. Yunsu kembali berpikir keras. Ia mencoba mengingat satu persatu siapa orang yang mungkin telah menjebaknya, termasuk alasan dibalik semua kejadian ini. Ingatannya kemudian kembali ke saat dia mengunjungi galeri seni milik mendiang suaminya. Di sanalah dia menyadari sesuatu yang janggal, yaitu dia melihat ada dua sidik jari pada lukisan suaminya. Padahal dia ingat betul bahwa hanya ada sidik jari Yunsu di sana. Hal itu menguatkan dugaan bahwa sidik jari kedua adalah mungkin saja milik sang pembunuh suaminya yang tanpa sengaja tertinggal di sana. Di galeri itu pula, Yunsu melihat sebuah foto yang membuatnya terkejut. Foto tersebut menunjukkan bahwa pengacara Moen dan almarhum suaminya ternyata saling mengenal. Menyadari hal tersebut, Yunsu langsung pergi tanpa memberitahu apapun kepada pengacara Moen. Dalam perjalanan pulang, Yunsu berpapasan dengan istri pengacara Moen. Saat itulah dia tersadar bahwa bagian mata wanita tersebut sama persis dengan wanita bertudung yang selama ini dia curigai sebagai sang pembunuh. Sesampainya di tempat persembunyian, Yunsu kembali menelusuri seluruh kejadian sejak awal. Semakin difikirkan, semakin jelas bahwa ada banyak hal yang mencurigakan dari pengacara Moen. Yunsu lalu menggambar sketsa wajah istri pengacara Moen dan meletakkannya di atas mobil milik pegawai petugas pengawas gelang pelacak milik Yunsu, dengan harapan petugas tersebut bisa meletakkannya di antara barang bukti. Yunsu juga menemui junior suaminya. Ia menanyakan soal dua sidik jari pada lukisan tersebut. Juniornya mengaku bahwa hanya ada satu sidik jari di sana, tidak lebih. Yunsu kemudian bertanya tentang hubungan suaminya dengan pengacara Moen, dan saat menunjukkan fotonya, ia membenarkan bahwa mereka memang sudah saling mengenal sejak sebelum Ki-dae meninggal. Keesokan harinya, ketika Yunsu sedang mengintai pengacara Moen, ia menerima pesan yang mengejutkan. Isi pesan tersebut memberitahu bahwa Sop diculik dan jika ingin menemuinya, ia harus datang ke alamat yang telah dikirimkan. Tanpa ragu, Yunsu langsung bergegas menuju lokasi yang dijanjikan sang penculik.
Sementara itu di rumah sakit, Moon sengaja melukai dirinya sendiri dan ketika berada di ruang operasi, ia langsung bangun dan membius perawat tersebut. Kemudian dia keluar dengan mudahnya dengan menyamar sebagai perawat. Kemudian dia kabur dari rumah sakit tersebut dengan mudahnya. Di dalam taksi sambil menahan rasa sakit, Moon menyempatkan diri untuk mengobati lukanya sendiri yang cukup parah. Di sisi lain, polisi berkumpul di rumah kakek Sehun yang diduga sebagai penculik Sop. Namun saat mereka tiba, rumah itu sudah kosong tanpa penghuni. Pengacara Moon segera menelpon istrinya. Sang istri terlihat sangat khawatir. Tak lama kemudian, petugas pemantau gelang Yunsu melaporkan bahwa Yunsu telah meletakkan sebuah sketsa di atas mobil. Sketsa itu diminta untuk dimasukkan ke dalam barang bukti. Kemudian, petugas tersebut menunjukkan foto sketsa tersebut kepada Donghun dan pengacara Yunsu. Seketika, pengacara Yunsu mengenali bahwa sketsa itu adalah wajah istri pengacara Moon. Sementara itu, Yunsu tiba di lokasi yang dijanjikan penculik. Dan benar saja, penculik itu adalah kakek Sehun. Begitu Yunsu datang, dia langsung menodongkan senjata dan dipaksa masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Di dalam sebuah kamar, Yunsu melihat Sop sedang tertidur. Kakek Sehun sangat marah kepada Yunsu karena menganggap Yunsu telah mengambil cucu kesayangannya. Ia kemudian memutarkan sebuah rekaman video yang menunjukkan Yunsu hendak membunuh Sehun. Kakek Sehun tidak tahu bahwa video tersebut hanyalah rekayasa. Dan rekaman itu diberikan langsung oleh pengacara Moon. Kakek Sehun benar-benar mempercayai video tersebut. Meskipun Yunsu sudah berkata jujur dan mengatakan jika sang kakek membunuh Yunsu, maka pembunuh asli Sehun tidak akan pernah tertangkap. Beruntungnya, Donghun dan pengacara Yunsu segera datang. Meski awalnya salah rumah, namun suara tembakan dari senapan kakek Sehun membuat mereka langsung bergegas menuju sumber suara. Orang yang dilihat oleh kakek Sehun ternyata bukanlah pengacara Donghun, melainkan Moon yang datang untuk membantu menyelamatkan Sop dan juga Yunsu. Moon terlibat perkelahian sengit dengan kakek Sehun. Yunsu ikut membantunya hingga akhirnya mereka bertiga jatuh dari balkon lantai atas. Dari kejauhan, pengacara Moon mengamati semuanya dan sepertinya dia sedikit ketakutan. Kakek Sehun pingsan akibat benturan keras. Yunsu dan Moon selamat, namun pengacara Moon tampak kecewa karena rencananya untuk membunuh Yunsu lagi-lagi gagal. Moon hampir ketahuan oleh jaksa Donghun, namun Yunsu berhasil mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, Yunsu pergi bersama Moon dan meninggalkan Sop yang kemudian dibawa oleh Donghun. Hati Donghun tampaknya mulai goyah seolah ia memberi kesempatan kedua untuk Yunsu. Yunsu dan Moon berhasil kabur berkat bantuan pemilik toko roti yang sebelumnya pernah menolong mereka. Di dalam mobil, Moon kembali mengobati lukanya yang semakin parah. Dan dalam perjalanan mereka berbincang. Moon akhirnya menceritakan masa lalunya kepada Yunsu. Ia mengungkap bahwa nama aslinya adalah Kang So-hee. Sedangkan Moon hanyalah nama pemberian dari seseorang. Ia juga bercerita tentang masa lalunya di Thailand ketika dia pernah menolong seorang wanita yang ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi babak belur. Namun saat pandemi COVID melanda, wanita itu tidak berhasil diselamatkan. Sebelum meninggal, wanita tersebut meminta satu permintaan terakhir di mana ia meminta jasadnya dibakar dan namanya yaitu Moon diberikan kepada Kang So-hee. Sejak saat itulah Kang So-hee hidup dengan nama Moon dan memulai rencana balas dendamnya. Beberapa bulan sebelumnya, Ki-dae, pengacara Moon dan juga istrinya bertemu di sebuah galeri seni milik seorang ketua yayasan. Di sana, Ki-dae diperkenalkan sebagai penilai lukisan. Dengan jujur, Ki-dae mengatakan bahwa lukisan yang dibawa oleh pengacara Moon adalah hasil dari plagiarisme. Dan ternyata ucapan itu membuat ketua yayasan salah paham terhadap istri dan juga pengacara Moon, hingga reputasi dan bisnis mereka terancam. Sejak hari itu, pengacara Moon berulang kali mencoba menghubungi Ki-dae dan memintanya menarik kembali pernyataannya dan menjelaskan ulang kepada ketua yayasan. Namun Ki-dae menolak. Baginya kejujuran adalah prinsip dan dia tidak mau mengubah penilaiannya. Terlebih lagi, dia juga tidak punya waktu untuk mengurusi hal tersebut. Sementara itu, Donghun mulai menemukan titik terang. Meski begitu, ia tetap harus menemukan Yunsu dan Moon agar seluruh kebenaran bisa terungkap secara jelas. Di sisi lain, Moon akhirnya menyadari bahwa pengacaranya selama ini hanya berpura-pura baik, padahal dialah dalang di balik semua kejadian yang menimpa mereka. Sebelumnya, Moon sempat menemui pacar dari teman Somang. Dari orang tersebut, Moon mendapatkan rekaman video lengkap yang membuktikan bahwa Yunsu tidak bersalah. Di bagian akhir video terlihat jelas pengacara Moon datang untuk membereskan tempat kejadian perkara. Mengetahui hal itu, Yunsu benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berkata apa atas pengorbanan dan kebaikan Moon. Di rumah sakit,
Dong-hun mengonfirmasi bahwa pengacara Moon dan istrinya lah yang datang menemui kakek Sehun. Mereka berdua menghasut kakek Sehun untuk membunuh Yunsu dan menculik Sop. Kini semuanya mulai menemui titik terang. Mereka akhirnya tahu siapa dalang di balik seluruh peristiwa ini. Yunsu dan Moon kemudian kembali ke galeri Kide. Namun di sana ternyata sudah ada pengacara Moon. Dia sedang mencari sebuah pelat yang diduga terdapat sidik jari istrinya yang tak sengaja tertinggal ketika ia melakukan pembunuhan. Namun di situ ia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan demi melindungi sang istri, di situ dia mengaku bahwa dialah yang membunuh Kide. Ia benar-benar berusaha melindungi istrinya sampai akhir. Padahal sang istri adalah sosok iblis yang sangat licik, yang sebenarnya telah mengatur seluruh rangkaian kejadian. Semua kesialan yang menimpa Yunsu dan juga Moon adalah ulahnya. Yunsu mencoba menyerang pengacara tersebut, namun dia kalah cepat dan justru malah terjebak. Moon kemudian masuk dan mencoba bernegosiasi. Ia meminta pengacara itu untuk membiarkan Yunsu pergi dan memintanya mengakui semua pembunuhan. Saat pengacara itu lengah, Moon menusuknya dari belakang. Namun karena lukanya belum pulih sepenuhnya, Moon tidak mampu melarikan diri dan akhirnya tertangkap. Pengacara itu kemudian mengancam Yunsu akan membunuh Moon. Kemudian dia menyuruh Yunsu untuk menghilangkan sidik jari istrinya di pelat tersebut jika ingin Moon tetap hidup. Tanpa ragu, Yunsu langsung melakukannya. Setelah itu, dengan tenang, Moon menusukkan pahat tersebut ke perutnya sendiri. Ketika Yunsu hendak menolongnya, Moon justru mencabut pahat tersebut ke pengacaranya sendiri. Yunsu benar-benar hancur. Ia menyesal karena tidak bisa melindungi Moon, dan akhirnya dia menyadari bahwa Moon memang benar-benar orang yang sangat baik. Setelah kejadian tersebut, sidang kembali digelar. Yunsu dinyatakan tidak bersalah atas kematian Kide dan juga Sehun. Di pengadilan, rekaman asli diputar dan terungkap bahwa pengacara Moon lah yang telah membunuh Sehun. Yunsu akhirnya bebas dan kembali ke rumah. Sementara itu, istri pengacara Moon dipanggil untuk diinterogasi. Awalnya dia menyangkal semua tuduhan dan menuduh suaminya sebagai pembunuh Kide. Namun bukti berbicara lain. Sidik jarinya ditemukan di lokasi Kide meninggal. Tak bisa mengelak lagi, istri pengacara itu akhirnya mengakui semuanya. Ia mengaku telah membunuh Kide dengan brutal hanya karena dia kesal karena Kide mengabaikan panggilan telepon suaminya. Dan kali ini Dong-hun tak akan melepaskannya. Setelah semuanya berakhir dan keadaan kembali tenang, Yunsu dan Sop pergi ke Thailand. Yunsu mendatangi tempat tinggal Moon di masa lalu. Di sana dia menggantungkan jam kesayangan milik Moon. Yunsu benar-benar merasakan kehilangan yang mendalam, namun dia akan selalu berterima kasih kepada Moon karena berkat pengorbanannya Yunsu bisa kembali menjalani hidup bahagia bersama putrinya.